ada beberapa metode yang diberikan dalam proses pengajaran si liberal education ini sendiri, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, pertama, emphasize-nya atau keilmuannya yang dibutuhkan itu apa sih? Nah, dia adalah sebenarnya mempelajari berbagai hal, berbagai disiplin akademis, tapi nantinya Adler itu hanya menyebutkan 3 disiplin utama yang harus diajarkan, yaitu yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah seni dan musik, dan yang ketiga adalah matematika. Kalau liberal arts kan kita tahu ada trivium dan quadrivium, di mana trivium itu ada grammar, logic, retorik, dan quadrivium itu ada arithmetic, geometry, music, dan satu lagi astronomi kayak gitu. Nah, kalau di Adler sendiri dia keluar dari konsep liberal arts, dia baunya liberal education, yaitu mempelajari bahasa atau language, seni musik, dan juga matematika. Walau dalam konsep yang sama, 3 mata pelajaran ini di mata Adler adalah tools of learning. Ya, mengklaimnya bahwa dengan mempelajari 3 basic ini, sang pembelajar akan memiliki alat-alat belajarnya sendiri untuk mempelajari hal lain atau untuk menjadi dinamis terhadap sistem-sistem keilmuan yang ada di masa depan, kayak gitu. Adler berbicara spesifik dalam bahasa, language itu dibagi menjadi 2, harus mempelajari bahasa ibu dan juga bahasa asing. Setidaknya 1 bahasa asing harus dipelajari menurut Adler. Karena dengan memahami 2 hal ini, kita mampu beradaptasi terhadap keilmuan dalam artian membaca logika bahasa atau juga membaca keilmuan dari negara-negara lain. Nah, lalu arts dan matematika bagi Adler disampaikan bahwa itu adalah metode bentuk pembelajaran yang mengajarkan kita tentang berpikir kritis itu sendiri, seperti itu. Nah, dalam konsepnya atau dalam penjabarannya bagi Adler, dalam proses teaching, bentuk liberal education dan juga knowledge center kurikulum ini teacher oriented, agak berbeda dengan sistem kurikulum kita yang cenderung sekarang kan student oriented, di mana siswa itulah yang menentukan harus belajar apa, siswalah yang menentukan cukupkah dia belajar atau tidak, terus siswa yang memantik pembelajaran, siswa yang diberikan stimulus dan kawan-kawan. Nah, bagi Adler, gurulah yang harus mendirect semua pelajaran dan gurulah yang tahu kapan harus, gurulah yang mendesain, centernya semua di guru, bukan di muridnya. Jadi bentuk pembelajaran dasarnya itu mungkin seperti, I would say bukan seminar ya teacher oriented, di mana guru berceramah dan juga murid mendengarkan. Ini yang membuat sajian kurikulum yang diberikan Adler itu menjadi bukan dipertanyakan tapi cukup diperdebatkan apakah itu cocok dengan keadaan sekarang, di mana siswa diminta untuk jauh lebih kreatif atau adaptif, atau siswa diminta untuk lebih proaktif lah ya gitu. Nah, nanti kita akan jawab apakah teacher directed curriculum yang ada di sini itu dapat menjawab kebutuhan pelajar untuk menjadi proaktif. Setelah ini kita akan mengeksplor salah satu bukunya Adler, yaitu The Pi Idea Proposal, an Education Manifesto, di mana Adler memberikan konsep kurikulum yang menstimulus pelajarnya, walaupun metodenya masih ada knowledge center seperti ini, walaupun metodenya masih guru menjadi pusat kecerdasannya. Nah, di sini lagi-lagi disebutkan learning student juga sebagai novice learner, dan student diharapkan untuk mastery of subject matter, diharuskan menguasai mata pelajaran dan diprojektkan atau dilihat sebagai novice. Jadi dalam konteks ini suara guru atau pengetahuan guru itu lebih tinggi daripada si students-nya kayak gitu. Dan environment-nya create academic focus, jadi fokusnya memang sangat akademik sekali. Ada beberapa kritik yang masuk di dalam
pengenalan kurikulum yang diberikan Adler. Contohnya adalah bagaimana dengan pelajar-pelajar yang kalau kita kan sekarang sudah mulai mengkarakterisasi siswa gitu. Mungkin siswa nggak perlu belajar akademis banget, ada siswa yang tipenya PI atau misalnya olahragawan gitu, ada siswa yang tipenya artistik, buat arts kayak gitu, atau ada siswa lagi yang tipenya misalnya storytelling atau storytelling gitu, tidak akademik sama sekali. Bagaimana dengan karakter siswa seperti ini? Dalam bentuk environment ada terkritik, dalam artian apakah mampu bentuk pendidikannya itu mengamini atau digunakan oleh berbagai siswa dari berbagai kalangan seperti itu. Dan yang terakhir adalah assessment-nya. Assessment yang diberikan adalah formal dan juga standardized assessment. Ada beberapa kritik juga di dalam assessment atau di dalam knowledge center curriculum dan liberal education yang ditawarkan Adler, karena standardized assessment dilihat sebagai suatu bentuk assessment yang tidak bisa secara penuh melihat kemampuan siswa, atau karena biasanya standardized itu pilihan ganda, tidak membangun critical thinking. Apakah nanti bentuk pengajaran, bentuk liberal education yang ditawarkan Adler ini nantinya hanya akan menjadi mematikan critical thinking? Kalau tadi kan Adler bilang bahwa ini bisa mengasah critical thinking, tapi dengan bentuk pengajaran emphasize, assessment, dan kawan-kawannya, kalau seperti ini, bisakah tetap menghidupkan critical thinking? Bisakah assessment-nya, yang misalnya bentuknya standardized, semuanya sama, itu bisa nggak sih membuat siswa-siswanya memahami, atau siswa-siswanya benar-benar bisa mengeksplorasi ilmu yang dipelajarinya atau tidak, gitu, kalau dia bentuknya standardized assessment, seperti itu. Nah, itulah beberapa kayak bentuk knowledge center kurikulum, tapi banyak dipertentangkan.